Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai aktivitas, silahkan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh Agim. Silahkan Agim untuk memimpin doa. Siapa? Oke, sebelum kita mulai agar kegiatan kita lakukan berjalan lancar dan dari Allah Subhanahu wa Taala, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Amin. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan lancar. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Tiara Kak, ada? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Tiara Sandi, hadir? Hadir. Agim Abdullah, materinya bola voli, yakni merancang pola penyerangan dalam permainan bola voli ya. Tapi sebelum itu, sebelumnya kan kalian pernah mempelajari bola voli baik di SMP ataupun di kelas sebelumnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, teknik bermain bola voli itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Teknik dasar, Pak. Ya, teknik dasar bola voli itu terdiri dari apa saja? Adit, Ya, Pak. silakan Aditya. Blok, Ya. passing, Ya. smash, service. Servis. Baik, bagus Aditya. Tadi Ya, Aditya smash. sudah mengungkapkan kalau teknik dasar itu terdiri dari blok, smash, passing, dan servis. Untuk passing, ada berapa jenis passing dalam bola voli? Passing bawah, passing atas. Ya, silakan Agim. Ada passing bawah sama passing atas, Pak. Ya, ada passing bawah dan passing Passing atas sama passing bawah ada dua, Pak. Kemudian untuk servis, ada apa saja untuk servis? Sekali lagi, Pak. Ayo, siapa yang ingin menjawab untuk servis? Servis dalam bola voli ada berapa jenis servis? Ya, silakan. Servis bawah, servis atas. Ya, ada servis bawah, underarm servis, dan ada servis atas. Pada pembelajaran kali ini, kalian itu diharuskan untuk merancang sebuah pola penyerangan dalam permainan bola voli. Ya, materinya sudah dibaca, materi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya? Udah, Pak. Ya. Apakah ada yang sudah membaca sebelumnya? Kalau yang sudah, tolong sebutkan atau jelaskan yang dimaksud dengan strategi itu apa? Adit, Pak. Ya, silahkan Agim. Jadi yang dimaksud strategi adalah siasat sebelum pertandingan, seperti menganalisis kalau secara non teknisnya bisa berupa tempat, ketinggian atau peralatan dan makanan. Sedangkan untuk yang teknisnya itu bisa berupa sistem pertandingan atau kekuatan lawan, pola atau tipe bertahan, atau teknik dari dalam menyerang, baik secara individu atau kelompok. Baik, bagus Agim. Tadi strategi itu adalah kemampuan membaca siasat untuk mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan pada saat jalannya pertandingan. Kalau strategi itu kita lakukan sebelum pertandingan ya. Nah, ini siasat yang dilakukan sebelum melakukan pertandingan. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik yang sudah kamu kuasai dalam permainan. Jadi kalau taktik itu sudah bermain ketika bermain ya. Sedangkan strategi itu sebelum bermain. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi Pak, kalau strategi itu perancangannya, nah tapi itu pelaksanaannya gitu Pak? Iya, bisa pelaksanaan itu. Strategi. Iya. Jadi taktik itu bagaimana kita melaksanakan agar strategi itu dapat tercapai gitu.
Oh ya. Karena kalau strategi itu kita sebelum memulai permainan, misalkan strategi yang akan kita gunakan adalah dengan pola 1 set upper dengan 5 smasher, ya. Itu adalah strategi dengan kita menyerang dari samping. Nah, yang dimaksud dengan taktik adalah seperti ini. Ketika kita menerapkan strategi seperti itu, misalkan ketika kita akan melakukan spike atau smash, kan kita itu dihadang oleh blok, ya. Itu dihadang oleh blok. Nah, maka di sana kita memutuskan apakah ini akan kita spike secara keras, kita pukul ke arah 1, ke arah 5, atau kita buat touch ball, atau kita tipu. Nah, itu keputusan seperti itu yang dimaksud dengan taktik. Ya. Ya, Kak. Jadi taktik itu lebih dinamis daripada strategi. Seperti itu. Kemudian di sini ada formasi yang umum yang sering digunakan di mana-mana gitu ya. Hanya menggunakan 1 tosser dan 5 pemain sebagai pemukul atau sebagai smasher. Posisinya seperti ini. Smasher yang paling bagus itu ditempatkan di posisi 4. Selalu berseberangan dengan smasher 2. Ini adalah yang sama bagusnya atau lebih hanya sedikit perbedaannya ranking 2 dibandingkan kalau di ranking smashernya itu harus selalu bersilangan. Smasher 3 selalu bersilangan dengan smasher 4 dan smasher 5 berseberangan dengan set upper. Seperti ini posisinya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan video seperti ini. Video. Ya, ini adalah jenis-jenis serangan ya. Ini serangan dari tepi. Muncul. Nah, yang tadi itu adalah serangan dari tepi. Yang dimaksud serangan dari tepi itu adalah serangan dari pinggir, baik itu dari posisi 4 atau dari posisi 2. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah serangan dari tengah. Nah, sedangkan ini yang dimaksud dengan serangan kombinasi. Jadi dikombinasikan dengan beberapa penyerang. Lihat, dalam serangan kombinasi ini, semua pemain bergerak untuk memukul. Pemain yang ada di posisi 5 siap untuk melakukan pukulan back attack. Di posisi 1 pun siap melakukan pukulan back attack. Jadi semua pemain siap memukul. Sehingga tosser ini akan memilih mana posisi yang terbuka untuk diberikan umpan. Itu yang dimaksud dengan kombinasi. Atau kalian lebih menyebutnya apa di lingkungan kalian itu? Variasi ya? Kalau kalian lebih banyak menyebutnya itu variasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kombinasi. Ada juga yang menyebutnya sinkronisasi. Nah, ini juga sama, kombinasi. Lihat. Ini serangannya itu dikombinasikan antara serangan tengah dengan serangan tepi. Sehingga bloker ini terpancing oleh serangan tengah, tetapi yang memukul adalah pemain dari serangan tepi. Dari tepi. Ya, seperti itu. Sampai sejauh ini bisa dipahami yang dimaksud dengan serangan tepi, serangan tengah, dan serangan kombinasi. Apakah bisa dipahami? Perhatikan kembali. Ini kalian tulis di kertas kalian. Serangan tepinya terjadi berapa kali? Kemudian serangan tengahnya terjadi berapa kali? Dan serangan kombinasinya terjadi berapa kali? Siap?
Siapa? Siap untuk mencatat? Ya. Oke, Dedi siap? Ya, Pak. Oke, baik. Kita mulai. Silakan kalian amati. Sana sih. Serangan tepi. Ada yang bisa menjawab terjadi berapa kali? Pak, 5 Pak. 5. Adenan 5. Ada yang bisa menjawab yang lain? 9, Pak. Iya, betul. Agim, tadi serangan tepinya itu terjadi 9 kali. 9 kali. Kemudian serangan tengahnya. Tiara. Tadi serangan tengah terjadi berapa kali, Tiara? Bener. Silakan, Tiara. 6, Pak. 6. Iya, betul. Serangan tengah tadi terjadi 6. Dan pola penyerangan dengan spike, pola penyerangan itu juga harus meliputi cover. Ya. Yang dimaksud cover di sini adalah perlindungan. Jadi melindungi pemain yang sedang melakukan penyerangan atau yang sedang melompat. Itu disebut dengan cover. Nah, yang dimaksud dengan cover ini adalah ini. Pemain yang berperan sebagai libero, kemudian ditandai dengan tanda L, kemudian M1 dan S3 itu bergerak mendekati pemain yang melakukan pukulan, yaitu yang ditandai dengan O1. Nah, sehingga apabila terjadi blok, bola tersebut berhasil dibendung, akan bola kembali dapat diselamatkan, baik itu oleh pemain yang ditandai dengan posisi L atau S3. Ya, itu yang dimaksud dengan cover. Prakteknya nanti kalian rekam, ya, kalian rekam pola penyerangan yang kalian lakukan. Apakah itu menggunakan serangan dari tepi, dari tengah, atau kombinasi. Jadi minimal kalian harus ada 3 gerakan atau mempraktekkan 3 pola serangan, yaitu pola serangan tepi, pola serangan tengah, dan pola serangan kombinasi. Ya, kalian boleh berkelompok yang kemudian atau kalian boleh dibantu dengan orang-orang terdekat, boleh dibantu oleh teman, boleh dibantu oleh orang tua, boleh dibantu oleh siapa saja untuk melakukan praktek pola serangan tersebut. Ya, Pak. Posisi kita di smasher, Pak. Ya, seperti itu. Silakan kalian rekam pelaksanaannya. Pak, kalau di rumahnya tidak ada bola voli, kalian boleh menggunakan bola apa saja. Pakai balon gitu nanaon lah ya. Saya mah. Pak, teu aya netna, bentangkeun we tali rapia. Teu gaduh tali rapia, tambut samping emak, bentangkeun yang ke samping emak, teu nanaon lah. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti dikirim kalian lewat Google Classroom. Nanti ada linknya ya. Dikirim ke lewat Google Classroom. Kemudian nanti juga ada pertanyaan sebagai nilai pengetahuan kalian. Silakan kalian isi di Google Classroom. Sampai sejauh ini bisa dimengerti? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu, jaga kondisi ya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya, mari kita berdoa sebelum memulai aktivitas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Apakah sebelumnya kalian sudah membaca dulu materinya? Sudah, Pak. Bagus. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya. Salsa, ada Salsa? Hadir. Kemudian Ina? Ina hadir? Oke, Ina ada. Kemudian Syabila? Hadir. Syabila ada. Nasya? Hadir. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya senam ritmik, ya, senam ritmik atau gerak berirama. Ada yang mengetahui yang dimaksud dengan gerak berirama atau senam ritmik itu bagaimana? Pak. Silakan, silakan Ina Senam dulu. Oh, sok silakan Syabila. Siapa Syabila tadi? Senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan secara berirama atau gerakan bebas menggunakan irama. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang jawabannya berbeda? Silakan, Salsa. Senam irama merupakan senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan sebagainya. Iya, bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada Syabila dan Salsa yang sudah menjawab. Kemudian, dalam senam irama, tadi sudah disebutkan ada tepukan, ada ketukan, dan ada irama langkah kaki. Dalam dasarnya, secara dasar, itu ada pola langkah. Ya, dalam senam irama itu ada pola langkah. Di sini ada yang bisa menjelaskan atau menjawab yang dimaksud dengan pola langkah dalam senam irama itu dasarnya itu gerak langkah kakinya itu apa saja? Saya Pak. Silakan, Ina. Ya, ada 7 langkah dasar. Yang pertama ada marching, ada jogging, Ya, betul. up, kicking, jumping jack, sama lunge. Oke. Kalau gerakan tangan? Silakan. Gerakan tangan ada rowing, ada rowing. Kemudian langkah kaki, teknik gerak. Pengembangannya itu kan teknik dasarnya itu ada 7. Nah, untuk pengembangannya ada berapa teknik gerak kaki? Atau sebutkan teknik pengembangan gerak kaki yang bisa kalian atau yang kalian ketahui. Ada apa saja? Ya, silakan. Ada single step, double Ya. step, grapevine, Ya. two touch, heel touch, left Ya, side, bagus. ada pop step, ada squat, ada Ya. leg curl. Bagus. Bagus, Ina. Nah, sekarang tadi kan sudah dipaparkan kalau gerakannya itu mulai dari 7 gerakan yang tadi seperti knee up, lunge, kemudian apa lagi? Jumping jack, skipping, kicking, jogging, marching. Kemudian pengembangannya ada double step, single step, ada apa lagi? Tadi teh yang disebutkan? Grapevine. Iya, toe touch, leg curl, tap side, dan sebagainya. Nah,
sekarang silahkan kalian cari area yang cukup luas, yang sekiranya badan kalian itu terlihat semua di kamera ya. Nanti Bapak akan putarkan sebuah musik, kemudian silahkan kalian bergerak bebas mengikuti irama musik tersebut. Bisa dimengerti? Iya, ya. Mari kita coba terlebih dahulu. Silakan kalian terus bergerak bebas. Baik, terima kasih semuanya. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan gerakannya, bagaimana? Ayo ngos-ngosan, ayah. Sabila, Bapak bertanya kepada Sabila dulu. Tadi Sabila banyak melakukan gerakan. Kira-kira yang tadi Sabila lakukan gerakan apa saja? Gerakan ini kepala, terus apa sih, jalan di tempat. Ya, jalan di tempat itu apa disebutnya? Marching. Oh, marching. Iya. Kemudian apa lagi? Terus ini apa sih, memegang tangan, tangan ke kiri, terus tangan yang kiri memegang sikut. Iya. Kemudian gerakan apa lagi? Nengok ke kanan dan ke kiri. Iya. Terus nengok ke bawah dan ke atas. Terus ini gitu. Ya, apa itu? Ini ya, eta Pak. Butterfly ya, sama tricep extension kamu tadi itu. Oh. Ya. Ya. Kemudian selain marching, tadi juga dilakukan single step. Ya, seperti itu. Kemudian terima kasih kepada Sabila. M. Iqbal, kalau gerakan marching itu seperti ini marching. Nah, ini marching ya. Kemudian jogging, skipping, lunge, knee up. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang jenis-jenis gerakan kaki atau teknik dasar 7 gerakan kaki? Bisa dipahami mana yang dimaksud marching, jogging, skipping, knee up, kicking, jumping jack, dan lunge? Bisa dipahami? Ya, Oke, paham, Pak. alhamdulillah. Ya, Pak. Pahami? Ya, bisa, Pak.
Oke. Kalau kalian memahami, Bapak rasa kalian harusnya tidak ada masalah ya. Ketika nanti kalian coba buat prakteknya, kalian rancang sebuah gerakan senam, musiknya bebas kalian pilih, mau apa, kemudian gerakannya mau bagaimana, terserah kalian. Kalian buat atau kalian rancang. Ada yang ingin ditanyakan? Durasinya, Pak? Durasi, oke. Untuk durasi tidak ada patokan, tapi jangan terlalu cepat. Jadi di dalam senamnya tersebut harus terdapat unsur pemanasan, inti, dan pendinginan, ya. Kalau Bapak pikir 5 menit lah minimal ya. Dan untuk musiknya bebas kalian pilih, tapi jangan musik-musik yang vulgar, jangan musik-musik untuk para ruguh gitulah ya. Musiknya tetap sopan, tetap itu, jangan sampai musiknya apa. Ada yang seperti musik yang Yonglek yang liriknya itu sangat tidak sopan ya. Jadi jangan yang seperti itu. Liriknya yang bagus atau musiknya yang lagi tren tapi tetap dalam koridor apa ya disebutnya? Tetap berbudaya lah. Ya, Pak. Kemudian untuk pakaiannya kalian gunakan seragam olahraga ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke. Untuk waktu pengumpulannya 3 hari dari sekarang cukup? Cukup. Kenapa? Salsa? Cukup? Siap. Cukup. Ya, Cukup. 3 hari dari sekarang kalian sudah bisa dikumpulkan. Nanti linknya akan Bapak bagikan untuk mengupload video kalian. Ya. Nanti Bapak akan nilai dari sana. Bapak juga akan nilai kesungguhan kaliannya. Ya, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Sebelum kita closing? Tidak ada ya, kalau tidak ada atau kalau ada yang ingin ditanyakan tambahan, kalian bisa japri saja kepada Bapak, nanti Bapak akan jelaskan. Baik? Ya, Pak. Yakin ini tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau yakin, sebelum mengakhiri aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga aktivitas hari ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Amin. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kondisi ya, sehat-sehat semuanya. Ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi semuanya. Sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulainya, Bapak absen dulu ya. Adelia, hadir Pak, hadir. Oke, Aya Alfi, Salsabila, hadir Pak. Oke, hadir. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Kita akan mempelajari yang dinamakan dengan Iku cara ngahurupkeun videona. ya.
Sebelumnya, ada yang bisa menjawab kebugaran jasmani itu apa? Ada yang bisa menjawab yang dimaksud dengan kebugaran jasmani itu apa? Silakan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Oke, bagus Adelia. Terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada. Kemudian unsur-unsur dalam kebugaran jasmani ada apa saja? Pak. Silakan. Kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, reaksi. Oke. Tadi disebutkan daya otot. Yang dimaksud daya otot itu apa? Mungkin bukan daya otot ya, tapi daya tahan otot. Ya, karena tidak ada yang disebut dengan daya otot. Ya. Terima kasih. Pada prinsipnya, jadi seperti kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas jasmani atau kerja fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Itu pengertian dari kebugaran jasmani. Sedangkan unsur-unsur dari kebugaran jasmani itu ada daya tahan jantung paru, ada kekuatan, ada fleksibilitas. Itu terkait dalam kesehatan. Kemudian ada yang terkait dalam keterampilan. Untuk keterampilan ini yang tergolong itu ada kecepatan, ada kelincahan, ada power, ada stamina, ada koordinasi, dan ada keseimbangan atau balance. Nah, tugas kalian atau apa yang akan kalian pelajari hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi kalian harus mampu menjawab bagaimana membuat rancangan program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Ya, tadi ada apa saja yang terkait dengan kesehatan? Silakan Nabila. Peningkatan daya tahan jantung. Ya. Kekuatan otot. Ya. Peningkatan kelenturan. Iya betul. Yang terkait dengan unsur kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan itu ada 3 yakni daya tahan jantung paru, kekuatan, dan kelenturan atau disebut juga dengan fleksibilitas. Nah, yang dimaksud dengan daya tahan jantung paru itu adalah kemampuan fungsi paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja aktivitas jasmani dalam waktu yang selama mungkin. Itu dimaksud dengan daya tahan jantung paru. Kemudian yang dimaksud dengan kekuatan adalah kemampuan otot berkontraksi terhadap beban atau membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan dengan beban seberat mungkin. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendiri yang seluas-luasnya. Adapun model latihan daya tahan jantung paru itu bisa kalian lakukan dengan continuous training. Continuous training itu adalah kamu berlatih terus-menerus tanpa henti, ya. Terus-menerus tanpa henti, misalkan Anya Alpi pada waktu saat TC lari melalui lapangan terus-menerus selama 15 menit atau 30 menit tanpa henti. Nah, yang seperti itu yang dimaksud dengan continuous training. Sedangkan yang dimaksud dengan interval training itu ada jeda istirahatnya. Contoh, Salsabila lari 400 meter. Setelah lari 400 meter, istirahatin dengan jalan. Selama 3 menit, kemudian lari lagi 400 meter. Kemudian istirahat lagi, kemudian lari lagi, istirahat lagi. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan interval training. Sedangkan yang dimaksud dengan pack leg, itu kamu berlari bisa melintasi jalan, melewati area perbukitan, persawahan, atau melewati perkampungan. Dengan kecepatannya kamu itu bermain-main. Seperti contoh, kalau mendapatkan tanjakan, kamu lari sprint. Ketika mendapat turunan, kamu jogging biasa atau diperlambat. Dan ketika dalam trek data, kamu jogging biasa. Nah, yang seperti itu yang dimaksud dengan pack leg. Sedangkan untuk latihan kekuatan, ini kamu bisa gunakan circuit training atau set system. Yang circuit training ini biasanya dilakukan berdasarkan pos-pos. Misalkan pos 1 kamu bench press, pos 2 kamu squat, pos 3 kamu sit up, dan lain-lain. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan circuit training. Sedangkan yang dimaksud dengan set system, itu kamu melakukannya itu misalkan bench press dengan beban 10 kg, kamu lakukan bench press. Nah, pada saat melakukan bench press itu kamu lakukan sebanyak 10 kali. Atau 10 kali pengulangan. 10 kali pengulangan itu disebut dengan 10 repetisi. Nah, di 10 repetisi tersebut kamu berhenti istirahat. Itu disebut dengan set pertama. Kemudian kamu lakukan lagi bench press lagi 10 kali kedua, itu yang dimaksud dengan set kedua. Kamu lakukan lagi bench press yang ketiga 10 kali, itu yang dimaksud dengan set ketiga. Nah, itu yang dimaksud dengan set system. Sedangkan untuk melatih fleksibilitas, kamu bisa dengan melakukan peregangan statis. Peregangan statis itu adalah peregangan yang dapat kamu yang diam. Kalau tanpa bantuan orang lain, itu disebut dengan peregangan statis aktif. Sedangkan kalau dengan bantuan orang lain, itu dimaksud dengan peregangan statis pasif. Adapun yang dimaksud dengan peregangan dinamis, itu peregangan itu dengan cara otot sendiri itu direnggut-rengutkan, ya. Seperti kamu yang senam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang seperti itu, yang seperti ini itu adalah yang dimaksud dengan peregangan dinamis. Kalau yang statis itu yang seperti ini, ditahan sampai terasa panas. Nah, itu yang dimaksud dengan peregangan statis. Sedangkan yang dimaksud dengan PNF atau proprioceptive neuromuscular facilitation, itu kamu ditarik ini oleh teman kamu, kemudian kamu dikontraksikan, ya, dikontraksikan, kemudian relaksasi lagi, tarik lagi, kontraksikan lagi, relaksasi lagi. Jadi dalam PNF itu cirinya ada kontraksi, ada relaksasi sambil dibantu oleh rekan kamu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan video berikut. Ciri-ciri latihan yaitu waktu latihannya yang lama, jumlah gerakan dalam satu kali latihan yang banyak, serta jarak latihan
yang jauh. Contoh latihan bisa berupa lari jarak jauh, bersepeda jarak jauh, senam aerobik, dan juga masih banyak lagi. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dengan peregangan dinamis ya. Jadi si sendi itu direnggut-renggutkan. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan peregangan statis. Ini ditarik hingga ototnya itu terasa panas. Ditarik hingga mentok sampai benar-benar tengkuk terasa panas, baru kamu lakukan hitungan. Seperti itu. Sampai sejauh ini, ada pertanyaan bisa dipahami? Kalau bisa, coba sekarang kita lakukan peregangan bersama-sama. Bisa kalian mundur ke area yang semuanya kalian bisa terlihat oleh Bapak. Handphonenya bisa kalian posisikan dulu atau laptop kameranya. Kita lakukan peregangan statis dulu. Ya, kita lakukan peregangan statis dulu. Kita mulai dari atas kepala. Semuanya siap? Oke. Silakan. Dimulai ini sampai terasa panas dulu ya. Baru kamu hitung. Berhitung semuanya berhitung. Berhitung semuanya berhitung. Tidak ada yang berhitung ini teh. Ulangi lagi, ulangi lagi. Mikrofonnya silakan nyalakan dulu. Kita mulai dari atas kepala. Pimpin oleh Ai. Ai, pimpin silakan. Gerakannya pimpin oleh Ai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suaranya mana suaranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Yang lainnya suaranya silakan. Berhitung. 8. Denisa silakan berhitung. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Baik, yang tadi itu kalian lakukan peregangan statis. Sekarang coba kalian lakukan peregangan dinamis. Masih Ai yang memimpin. Silakan Ai, lakukan peregangan dinamis. Sambil berdiri lagi atau Ai. Ya. Dari atas ke bawah berurutan Ai. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Skippingnya sudah siap? Sudah, bentar Pak. Oke. Akan interval training. Jadi kita akan lakukan dulu skipping kurang lebih selama 3 menit ya. 3 menit. Pak, kalau 3 menit nyangkut kumaha? Lanjutkan lagi terus. Ya, sampai 3 menit. Kalau 3 menit selesai baru istirahat. Kemudian nanti istirahatnya selama kurang lebih 2 menit. Kita lakukan lagi skipping 3 menit. Pengulangan skipping kita lakukan secara 10 kali. Ya. Lakukan skipping 3 menit.
Kedua kaki, satu kaki, seperti kamu berlari. Tiga menit istirahat dulu. Istirahat dulu, nanti kita lakukan lagi. Siap ya, kita lakukan interval kedua ya. Oke, cukup. Baik. Seharusnya itu dilakukan minimal 10 kali pengulangan ya. Tapi ini hanya contoh. Ini hanya contoh pelaksanaan, kita lakukan 2 kali saja. Kalau seharusnya itu adalah 10 kali pengulangan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya Pak, oh. Oke, baik kalau begitu. Kalau tidak ada, begini. Tugas kalian sekarang adalah merancang program latihan kebugaran jasmani, ya. Program latihannya bebas, terserah kalian. Apakah mau program latihan lari, ya, mau program latihan skippingan seperti tadi, berarti kalau skippingan minimal 10 kali ya, atau minimal 10 menit tanpa henti. Kemudian kalau mau lari silakan, mau jalan silakan, mau bersepeda juga silakan. Nah, yang programnya skipping berarti kamu rekam. Ya. Rekam skippingan kamu, kemudian nanti rekaman kamu upload. Ya, nanti linknya Bapak berikan. Kalau yang kamu programnya itu lari atau bersepeda, ya, metodenya bebas, mau partleg, mau continuous, mau interval, itu silahkan kamu gunakan aplikasi tracker fitness. Di sini ada yang mengenal Strava? Enggak. Ya, kamu bisa gunakan Strava, kamu bisa gunakan Relief, kamu bisa gunakan Nike Runner, atau aplikasi yang lain. Nanti kamu kirim link atau rekaman dari aplikasi tersebut di link yang Bapak bagikan. Sampai sejauh sini bisa dimengerti? Nah, yang kamu kirim itu satu program latihan, ya. Yang kedua pelaksanaan program latihannya, bisa berupa video, bisa berupa rekaman dari aplikasi tracker fitness. Cukup? Kalau cukup, sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh Adelia. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, apalagi sekarang pandemi sedang meningkat kembali. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya mahasiswa PPG 2020. Ini adalah kartu ujian saya dan akan memulai pembelajaran kebugaran jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
sehat semuanya ya, harus sehat, jangan sakit, jangan lembek lah. Apalagi sekarang kita dalam situasi pandemi. Ya. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan belajar dengan berdoa. Untuk pemimpin doa, silakan dipimpin oleh Kaitsa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Aininda hadir? Hadir, Pak. Suryani hadir? Ada tuh Suryani. Hadir, Pak. Oke. Clarissa? Clarissa tidak hadir ya? Dapa hadir? Hadir, Pak. Hadir. Dedi Iqbal hadir? Hadir, Pak. Kaitsa? Kaitsa ada tadi yang memimpin doa. Bresia? Bresia tidak hadir. Yen? Hadir, Pak. Oke, yang tidak hadir berarti 2 orang, yaitu Bresia dan Clarissa. Atau aktivitas fisik itu sangat penting ya, terutama dalam masa-masa sekarang, karena mereka yang berolahraga akan memiliki imun yang lebih baik daripada mereka yang jarang atau tidak melakukan olahraga secara teratur. Nah, olahraga seperti apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan pelajari. Tapi kita hari ini akan mempelajari kebugaran jasmani. Nah, olahraga dengan kebugaran jasmani ini akan mampu meningkatkan atau menjaga sistem imun kalian. Jadi seperti itu. Sebelumnya, apakah kalian sudah membaca materi tentang kebugaran jasmani? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau Sudah, sudah, Pak. Bapak akan bertanya, apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Ada yang bisa menjawab? Suryani, Pak. Izin menjawab, Pak. Oh ya, silahkan Aininda. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas jasmani atau tugas fisik dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani itu terdiri dari daya tahan jantung paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan, kecepatan, power, kelincahan, stamina, dan keseimbangan. Oke, bagus sekali Aininda jawabannya. Oke. Dalam pertemuan kali ini kita sudah tidak membahas tentang analisis gerakan kebugaran jasmani itu atau bentuk latihan kebugaran jasmani itu seperti apa, push up itu harus seperti apa, skipping harus seperti apa, peregangan harus seperti apa, bukan seperti itu. Tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana kita merancang sebuah latihan kebugaran jasmani agar latihan tersebut bermanfaat ya. Terutama kita akan belajar untuk merancang kebugaran jasmani. Jadi setelah pertemuan kali ini kalian dituntut untuk merancang program latihan kebugaran jasmani terkait kesehatan, yakni daya tahan jantung paru, fleksibilitas, atau kekuatan. Itu tugas kalian itu kalian harus mampu untuk merancang. Ada PowerPoint-nya muncul? Bisa terlihat? Bisa kalian? Oke. Pak. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Aininda, bahwa kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas jasmani atau kerja fisik, beban kerjanya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kemudian, unsur-unsurnya itu sebetulnya terbagi dua, yaitu yang tergolong ke dalam kesehatan, yang tergolong ke dalam keterampilan.
yang tergolong ke dalam kesehatan itu ada daya tahan jantung paru atau disebut juga dengan daya tahan aerobik. Kemudian ada kekuatan, ada fleksibilitas, dan ada daya tahan otot. Sedangkan yang termasuk ke dalam keterampilan itu adalah kecepatan, kelincahan, power, stamina, koordinasi, keseimbangan, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan daya tahan jantung paru, itu adalah kemampuan fungsi paru-paru dan jantung kalian untuk menyuplai oksigen untuk kerja aktivitas jasmani dalam waktu yang lama, ya. Sedangkan yang termaksud dalam kekuatan adalah kemampuan otot berkontraksi terhadap beban sebesar-besarnya atau kemampuan otot membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan sebesar-besarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kelentukan atau fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi yang seluas-luasnya. Itu merupakan definisinya. Nah, ciri daya tahan jantung paru itu atau ciri daya tahan aerobik adalah dilakukan dalam waktu yang lama. Di atas 20 menit itu di atas 2 menit itu adalah aktivitas aerobik, sedangkan yang di bawah 2 menit itu adalah aktivitas anaerobik. Sebelumnya 2 menit sampai 8 menit itu adalah mix antara gabungan aerobik dan anaerobik. Nah, yang di atas 8 menit itu baru aerobik murni, ya, aktivitas aerobik murni. Nah, untuk melatih daya tahan jantung paru atau aerobik, kemudian kekuatan, kelentukan, kita membutuhkan metode atau cara. Nah, metode, cara, atau model latihan yang biasa dipakai untuk daya tahan jantung paru itu ada continuous training. Continuous training itu adalah latihan yang terus-menerus tanpa berhenti. Contohnya, kamu berlari selama 20 menit tanpa henti, jogging 20 menit tanpa henti. Itu yang disebut dengan continuous training. Sedangkan yang disebut dengan interval training itu dalam latihannya itu, dalam inti latihannya itu dibagi dalam beberapa bagian atau beberapa tahapan yang di setiap tahapannya itu diselingi waktu istirahat. Contoh, lari 400 menit, istirahat, jalan, balik lagi ke tempat start, lari lagi. Atau kamu skipping 2 menit atau 3 menit, kemudian istirahat 2 menit, kemudian kamu skipping lagi 3 menit, istirahat lagi 2 menit, skipping lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan interval training. Jadi ciri dari interval training itu adalah latihan yang diselingi oleh istirahat. Kemudian ada yang dimaksud dengan fartlek. Nah, yang dimaksud dengan fartlek adalah latihan yang kamu di medan, ya. Di medannya itu bisa berupa alam, jalan, gunung, sawah, perbukitan, sungai, dengan kamu memainkan kecepatan. Misalkan ketika kamu mendapat jalan yang nanjak, kamu kecepatannya ditambah, larinya menjadi sprint, ya. Dan ketika di rata kamu biasa. Kemudian di turunan kamu melambat. Nah, yang bermain-main dengan kecepatan itu dimaksud dengan adalah fartlek. Nah, untuk latihan kekuatan itu yang paling mudah atau yang dalam latihan kekuatan itu ada fasenya. Untuk fase yang awal atau yang belum latihannya masih di tahap awal itu disebut dengan fase adaptasi anatomis. Ciri fase adaptasi anatomis adalah bebannya sedikit dengan proses pengulangan yang banyak. Bisa dilakukan dengan sirkuit training dengan menggunakan beban sendiri, atau kalau tidak menggunakan sirkuit training bisa menggunakan set system. Nah, yang dimaksud sirkuit training itu adalah latihan yang kamu melakukannya itu dari pos 1 selesai, masuk ke pos 2 selesai, masuk ke pos 3 selesai, masuk ke pos 4 selesai, hingga semua pos habis. Nah, itu yang dimaksud dengan satu sirkuit. Pos satunya itu bisa berupa push up, misalkan push up 20 kali, pindah ke squat 20 kali, pindah ke pos 3. Pos 3-nya itu misalkan sit up 20 kali, pindah lagi ke pos berikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan set system itu ada set. Satu setnya itu,
ada set dan ada repetisi. Set ini adalah angka besar dan repetisinya ini adalah angka kecil. Misalkan kamu push up 20 kali. Nah, itu disebut dengan 20 repetisi. Set pertama. Kemudian kamu istirahat. Kemudian kamu push up lagi 20 kali. Kemudian, nah itu adalah set kedua, ya. Kamu istirahat dulu. Kemudian kamu push up lagi 20 kali, itu masuk kamu ke set 3. Seperti itu. Sedangkan fleksibilitas, untuk melatih fleksibilitas itu dengan cara peregangan. Peregangan itu pada dasarnya ada 2, ada 3, yakni peregangan statis, peregangan dinamis, dan PNF. Peregangan statis adalah peregangan yang otot itu tidak melakukan pemanjangan atau pemendekan. Jadi diam. Nah, statis ini terbagi ke dalam 2, yakni statis aktif dan statis pasif. Statis aktif adalah statis yang dilaksanakan oleh kamu. Jadi otot itu ditahan oleh kamu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini peregangan statis aktif karena kamu yang menahannya, ya. Kamu sendiri yang menahannya. Dihitung kira-kira 10 hingga 20 detik. Nah, untuk memulai hitungan, otot yang ditarik ini harus terasa panas terlebih dahulu, baru dimulai hitungan. Sedangkan yang peregangan statis pasif, ini dibantu oleh teman kamu. Jadi yang menariknya ini adalah teman kamu, ya. Yang mendorong, kan kalau sekarang mah pakai tangan. Nah, ini aktif kalau pakai tangan sendiri. Nah, kalau pakai orang lain, yang menariknya atau yang menahannya, itu disebut dengan peregangan statis pasif. Ya. Sedangkan yang dimaksud peregangan dinamis adalah peregangan yang menggunakan kontraksi otot. Jadi otot itu ada memendek dan memanjang, ada hentakan. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang dimaksud dengan peregangan dinamis. Sedangkan peregangan PNF itu gabungan antara peregangan pasif dengan peregangan dinamis. Pak, gimana kamu menggabungkannya? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi peregangan pasif yang kamu, misalkan ini tangan kamu ditarik oleh teman kamu, ya, tangan kamu itu ditarik oleh teman kamu ke bawah, ke atas. Nah, kemudian kamu melakukan kontraksi, tarik, tangan teman kamu nahan, relaksasi lagi, lemaskan lagi, kemudian tarik lagi, relaksasi lagi. Nah, teman kamu itu bertugas untuk menahan. Nah, itu yang dimaksud dengan PNF atau singkatan dari proprioceptive neuromuscular facilitation. Nah, prinsip dalam menyusun program latihan kebugaran jasmani yang harus kamu perhatikan adalah frekuensi. Frekuensinya itu minimal 3 kali seminggu untuk mendapatkan peningkatan, ya. Kalau kamu ingin meningkat minimal 3 kali seminggu latihannya. Kemudian intensitasnya itu 60% sampai dengan 80%. Intensitas ini bisa dihitung melalui denyut nadi, ya. Jadi denyut nadi kalian dihitung per menitnya selama melakukan latihan itu berapa, harus ada di kisaran 60 sampai 80%. Nah, 100%-nya itu berapa, Pak? 100%-nya adalah 220 dikurangi usia kalian. Kalau sekarang usia kalian di berapa? 17 tahun ya? 17. Ya, ada 17, ada 16. Berarti 220 dikurangi 17 itu berapa? 220 dikurangi 17 berapa? 203. Nah, 203 itu adalah 100%-nya kalian, ya. Nah, berarti kalian harus denyut nadinya itu ada di kisaran 60 sampai 80% dari 203. Kurang lebih ada di 120 hingga 165. Nah, kemudian volumenya. Volume ini adalah waktu latihan atau bisa dengan jumlah beban latihan atau bisa juga sebagai jumlah angkatan. Nah, kalau kita menggunakan waktu latihan untuk mendapatkan, untuk masuk ke zona latihan kebugaran jasmani itu kisaran 15 hingga 60 menit, ya, untuk satu kali latihannya. Kemudian beban latihannya itu harus bertambah dari pertemuan pertama, 2, 3, 4 itu harus terus bertambah, ya. Itu adalah prinsip. Ini ada contoh program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan.
kita latihannya 3 kali seminggu, yakni hari Senin, Rabu, Jumat. Untuk hari Senin, pemanasan yaitu dengan peregangan statis, kemudian peregangan dinamis, kemudian jogging 10 menit. Kemudian untuk inti latihannya push up, squat, sit up, pull up, lunge, back up, bati, plank. Kemudian pendinginannya dengan peregangan pasif, ya. Terus seperti itu. Sama untuk lebih jelasnya, silahkan kalian menyimak video berikut ya. Bapak. Contoh peregangan dinamis ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini salah satu contoh latihan kekuatan.
silakan. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa? Siapa saya izin bertanya, Pak? Oh ya, silakan Dedi. Apa sajakah bentuk latihan aerobik itu, Pak? Oke, bentuk latihan aerobik apa saja? Sebelum saya menjawab, ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Dapak. Menjawab, Pak. Bentuk aktivitas fisiknya, kalau dari durasi lamanya bisa skipping mulai dari 8 menit, bisa juga sprint, lari jarak jauh, bisa juga berenang, atau senam aerobik. Nah, kalau aktivitas aerobiknya minimal 2 menit ke atas, kalau aktivitas fisiknya 8 menit ke atas, Pak. Oke. Jadi, terima kasih Dapak, jawabannya bagus. Pertanyaan dari Dedi juga sangat bagus. Jadi bentuk latihan aerobik itu cirinya itu aktivitasnya lama ya, atau jarak. Kalau lari jaraknya itu jauh, kalau bersepeda jaraknya jauh. Bisa dengan lari, bisa dengan bersepeda, bisa dengan skipping, bisa dengan berenang, bisa dengan senam aerobik, atau bisa dengan aktivitas lain seperti sepak bola dan permainan-permainan yang durasinya lama. Nah, kemudian aktivitas aerobik itu minimal 2 menit itu tanpa istirahat. Jadi 2 menit bergerak atau berlatih atau beraktivitas itu tanpa istirahat. Ya. Kalau yang jumlahnya itu kalau diakumulasikan waktu aktifnya itu minimal 8 menit hingga 10 menit. Minimal itu ya. Di atas itu, kalau di bawah itu berarti aerobiknya itu, latihan daya tahan aerobiknya itu belum tersentuh. Setelah melihat tayangan dan diskusi tadi, Bapak harap kalian sekarang sudah tidak ragu-ragu, sudah ada pencerahan untuk membuat rancangan latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu, silakan kalian rancang dan silakan kalian presentasikan. Siapa yang mau mencoba untuk merancang dan mempresentasikan? Izin Pak, Suryani. Oh ya, Suryani, silakan. Pemanasannya dengan apa, Suryani? Peregangan statis. Hanya peregangan statis? Peregangan dinamis dan skipping. Oke, intinya skipping. Ya. Kemudian untuk pendinginannya? Dengan peregangan dinamis, Pak. Dengan peregangan dinamis. Skippingnya itu bagaimana? Interval, Pak. 1 menit 1 menit istirahat, 2 menit skipping, istirahat lagi. Oh iya. Terus jadi satu intervalnya itu dengan skipping 2 menit dan istirahatnya 1 menit. Seperti itu. Ya, Pak. Oke. Ya. Kalau begitu nanti Suryani memimpin mulai dari peregangan statis, peregangan dinamis, kemudian interval dengan skipping, kemudian ditutup dengan peregangan dinamis. Bagi yang lainnya silahkan mengikuti gerakan Suryani. Nah, pada saat skipping nanti jika tersangkut atau berhenti sebelum 2 menit atau sebelum waktunya istirahat, skippingannya dilanjut lagi ya. Jangan langsung berhenti. Mengerti? Siap, mengerti Pak. Oke, silahkan Bapak juga ikut mempersiapkan dulu ya.
Silakan. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Sekarang kita diskusi. Sekarang kita akan diskusi rancangan yang sudah tadi Suryani presentasikan. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan? Ani, Pak. Silakan, Ani. Kenapa sebelum dan sesudah skipping melakukan peregangan? Oke. Tadi kata Ani, kenapa sebelum dan sesudah skipping kita melakukan peregangan, yakni di pemanasan dan di pendinginan ya, Suryani. Silakan, Suryani jawab. Dengan tujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas inti. Sedangkan pendinginan dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik secara bertahap setelah melakukan latihan. Dan aktivitas peregangan dapat dilakukan dalam sesi pemanasan maupun pendinginan. Iya. Sekian, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak, kenapa latihan skippingnya itu harus diselingi sama istirahat? Oke, silakan. Suryani untuk menjawab. Kenapa dalam latihan skippingnya itu diselingi oleh istirahat, Suryani? Silakan jawab. Karena dalam metode latihan interval training, ciri dalam latihannya diselangi dengan istirahat. Oke, bagus. Bagus sekali jawaban dari Suryani dan bagus juga yang bertanya. Tadi Ani dan Ai yang bertanya. Jadi benar, sebelum melakukan latihan inti, kita lakukan dulu pemanasan. Dan pemanasan ini bisa kita lakukan dengan peregangan. Fungsi dari pemanasan ini adalah untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi latihan inti supaya tidak terjadi cedera. Nah, sedangkan pendinginan itu dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik yang sudah lelah karena latihan. Ya, karena latihan untuk kembali ke kondisi normal. Jadi tidak langsung sekaligus berhenti ya. Itu fungsi dari pendinginan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Untuk selanjutnya, masing-masing dari kalian silakan membuat rancangan program latihan. Boleh program latihan aktivitas aerobik, boleh juga program latihan kekuatan. Rancangan kalian kemudian kalian laksanakan dan kalian rekam ya melalui video. Kalian rekam dari awal pemanasan inti hingga pendinginan. Itu yang direkam. Atau kalau yang ingin menggunakan aplikasi, silakan kalian gunakan aplikasi Strava atau Relief yang bisa digunakan untuk merekam kegiatan lari atau bersepeda ya. Silahkan kalian gunakan aplikasi Strava atau Relief. Nanti hasil rekaman Strava dan Reliefnya itu kalian kirim ke link. Linknya nanti Bapak bagikan melalui WA Group ya. Nanti melalui WA Group kelas, linknya Bapak bagikan dan silahkan kalian upload di sana. Bisa dipahami untuk tugasnya? Siap, bisa. Oke, kalau bisa dipahami. Sebelum mengakhiri kegiatan, coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Oh, silakan Yen. Silakan Yen membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas jasmani atau tugas fisik dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Adapun unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri dari daya tahan jantung, paru-paru, kekuatan, daya tahan otot, kelenturan, kecepatan power, kelincahan, stamina, dan keseimbangan. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya, Yen.
Nah, untuk kesimpulannya, seperti apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Yen, memang seperti itu ya. Bagus kesimpulan dari Yen. Bapak hanya akan menambahkan sedikit dari kesimpulan Yen tentang pembelajaran kali ini, yakni dalam merancang kebugaran jasmani, kalian juga harus memperhatikan tujuan dari latihan, kemudian metode latihannya, kemudian intensitas latihan, volume latihan, frekuensi, dan bentuk latihan. Ingat, intensitasnya itu 60-80% dari denyut nadi maksimal. Ya, denyut nadi maksimal kalian itu ada di kisaran 203 ya. Jadi 80% mak itu paling tinggi dari denyut nadi maksimal kalian. Nah, adapun tahapan dalam membuat rencana latihan itu dimulai dari pemanasan. Selesai pemanasan dilanjutkan dengan latihan inti dan diakhiri dengan latihan pendinginan. Bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Ya, bisa, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Ya, Kalau cukup di kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini menjadi berkah dan membuat tubuh kita sehat selalu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh tadi, untuk mengawali itu oleh siapa? Kait saya? Iya, Pak. Untuk penutup, silakan oleh laki-laki lah sekarang, oleh Dapak. Oke. Sebelum sudah selesai kegiatan, sebaiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, selesai. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan lakukan pembelajaran dengan materi masih kebugaran jasmani, tetapi untuk keterampilan. Unsur-unsurnya adalah unsur-unsur keterampilan. Di antaranya kelincahan dan power ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kondisi.